Bapak kamu tentara. Bapak kamu tentara. Ya? Betul. Sekarang saya mau telepon. Bapak kamu namanya siapa? Siapa? Deddy Mulyadi KDM itu gubernur, kata gue turunin dah KDM dari gubernur tuh, turunin, jangan jadi gubernur. Ya, mohon didengar sarannya ya. Terima kasih, semoga menjadi perhatian untuk Bapak. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan menampilkan video-video terbaru, update-update tentang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ada seorang netizen yang ingin Kang Deddy ini turun dari gubernur ya. Karena apa? Nanti kita tonton bersama. Dan juga ada Aura Cinta yang menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi yang meminta maaf dan menjelaskan kronologi dan memberikan pesan kepada KDM. Oke, seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama. Bapak kamu tentara. Bapak kamu tentara. Ya? Betul. Sekarang saya mau telepon. Bapak kamu namanya siapa? Siapa? Dede Suryadi. Masya Allah, ini anak tentara lah. Anak tentara ini Ini mereka. tertangkap tawuran. Satu Depok dan SMP 6 Depok. 6 Depok. Pada yakin banget sih Kang Deddy Mulyadi KDM itu gubernur, kata gue turunin dah KDM dari gubernur Nah, tuh, ini dia. turunin, jangan jadi gubernur. Ya Allah, minta KDM suruh turun jadi gubernur. Biar kalian semua paham kenapa gue tiba-tiba marah. Masa sih gubernur pidato nggak pakai teks? Emang boleh pidato nggak pakai teks kayak gitu? Karena dia ngerti lapangan dan dia bekerja dengan hati, dia bekerja jujur. Emang boleh nggak pakai teks kayak gitu? Ada gubernur yang begitu? Ada, itu Deddy Mulyadi doang tuh begitu, Kang Deddy doang yang begitu. Nih, gue kasih tunjuk videonya. Lu tonton videonya baik-baik ya. Yang nggak ngerti bahasa Sunda, ada translate-nya di tengah-tengah. Indonesia budak make motor, beli udur, minuman, balik peting, pemerintah na cicing, eueuh tindakan, tapi lamun aya kekerasan ka budak ribut sa alam dunya kabeh ngilu komentar. Ya, lamun hayang mere perlindungan ka anak Indonesia, lain ukur urusan ayeuna dibawa ka barak militer, geura lindungi anak urang tinu korban motor, tinu korban mobil legend, tinu korban HP, tinu korban minuman keras, ciu, eksimer, geura benerkeun eta ku sarerea. Tingali tayangan aing banggeus tiba heula nguruskeun eta, tong boro jadi gubernur, keur jadi anggota DPRD aing mah kurang ngabubarkeun ieu kabeh, keur nganggur ge dibubarkeun, penambangan, penjualan eksimer, minuman keras, ciu poin dilawan kabeh baheula. Ayeuna komo ayeuna jadi gubernur. Lamun kuring hayang populer-populeran geus wae anggarkeun bansos sing loba, mere duit sing loba, tapi kuring lobaan bansos, mere duit sing loba ka masyarakatna, dengan robah cara berpikirna, dengan robah cara bertindakna, aing geus ngamiskinkeun rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat moal beunghar ku bansos. Rakyat Jawa Barat moal makmur ku dibere bantuan, analisis kuring, jelema nu terus-terusan dibere bantuan lain maju, kalah kamingkin ambruk, ilmu ge hayang banggeus tong arang net. Naon gigi meunang 10 kilo, kalah kardu, narima bansos ngarariung, duit bansos pake bayar pang hemo. Lamun bansos terus engke politika, arek pemilu dilobaan bansos. Embung aing hayang urang Jawa Barat jadi raja di umurna sorangan, teu jati kasili ku junti, leuwih ciri ilang cara nu aya ukur bugana. Aing hayang urang Jawa Barat lain tukang injeman pang hemo, aing urang Jawa Barat lain tukang pinjaman pinjol, aing hayang urang Jawa Barat jelema jalan di sakola, angina, dedehan ulasan Asia. Ieu aing hayang jadi maung kabeh urang Jawa Barat teh jadi bebek. Dengerin, Kang Deddy mau warga Jawa Barat jadi harimau, bukan jadi bebek. Setuju itu gua sama KDM, setuju gua sama Kang Deddy itu. Bansos itu bukan membantu, tapi malah bikin bobrok. Asal-asal dibantu, dikasih bansos malah dienakin. Mentang-mentang dibantu bansos, no, lo lihat tuh, nongol nggak di FVP lu, ada bapak-bapak yang anaknya hampir 12. Udah sempet gua kontenin juga, yang belum nonton silakan nonton. Dikasih BLT, bantuan langsung tunai, duitnya dipakai buat bayar bank, buat bayar utang. Tuh, dikasih bantuan sama pemerintah, bukan dipakai segimana-gimananya, dipakai sebaik-baiknya gitu ya. Malah dipakai yang begitu-begitu, dipakai ciu, eksimer, dan segala macam. Tuh yang diomongin sama Kang Deddy, itu bener. Pertanyaan gue, anak-anak yang pada begitu, yang pada di pinggiran jalan, yang pada mabok-mabokan gitu, KPAI kemana doi? Terus buat para haters ya, buat para orang yang selalu ngatain buzzer, terus yang ngatain Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan apa segala macam, itu lo tonton videonya, lo tonton. Dia kalau emang cuman mau pencitraan, cuman mau cari muka doang, udah dari dulu dia tinggal bagiin aja sembako, bagiin aja bansos. Ya, betul. Dia nggak mau kayak gitu, karena itu bukan cara mendidik yang baik. Bahasa simpelnya gini deh, Kang Deddy Mulyadi itu nggak mau rakyat Jawa Barat itu jadi mental pengemis, jadi mental miskin, tau nggak lo? Apa-apa tinggal minta, apa-apa minta ke pemerintah, apa-apa minta bantuan, gitu bahasa simpelnya. Nggak ngerti juga, ya udah lu sekolah lagi deh, lu ngulang deh. Dari sebelum Kang Deddy Mulyadi itu jadi gubernur, beliau sudah mengerjakan hal-hal seperti itu. Jadi kalau lu pada bilang Kang Deddy Mulyadi pencitraan, iya pencitraannya bertahun-tahun. Konsisten tuh, pencitraannya konsisten tuh. Konsisten. Hari gini mana ada pencitraan konsisten, sayang nggak ada. Makanya semuanya ketebak kalau pencitraan cuman pas kampanye doang, karena semuanya pencitraan. Kalau Kang Deddy mau pencitraan dari dulu, dari zaman baheula, doi udah pencitraan. Jujur ya, jujur, gua tuh dari dulu emang nggak terlalu suka sama namanya bantuan pemerintah bansos itu ya. Kayak maksud gua, bukannya gua nggak setuju 100% nggak setuju, enggak, tapi gua lebih ke kayak ini kalau misalkan ditolong terus pakai bansos gitu ya, lama-lama tuh masyarakat tuh pemikirannya jadi kayak oh ya udahlah nanti juga dibantu kok sama pemerintah, Iya, nanti juga dapat betul. bansos kok, tinggal daftar
aja, tinggal bikin surat Buat keterangan tidak andalan. apa aja dan segala macam, dapat deh bansos. Nah akhirnya timbullah tuh pikiran-pikiran, ya udahlah gue bikin anak lagi aja, banyak anak banyak rezeki, bla 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 bla. Ya udahlah, hari ini duitnya dipakai buat yang lain aja, besok kan bansos turun dan segala macamnya. Itu bener-bener pemikiran yang tidak mendidik menurut gue. Lu jadinya jadi punya mental pengemis, mental miskin, mental minta-minta, mental maunya dibantu terus, mental lu jadi nggak mau berusaha. Kenapa gue bilang Kang Deddy Mulyadi turunin aja jadi gubernur? Iya, biar dia naik jadi RI 1. Tapi sebelum dia jadi RI 1, biarkan dulu dia menjadi gubernur Jawa Barat setidaknya 10 tahun, habis itu naik RI 1. Ya, kasih dulu sekarang Bapak Prabowo Subianto untuk menjabat, kalau bisa 2 periode juga ya. Jadi nanti habis dari Bapak Prabowo udah lumayan rapi, udah lumayan tertata, diganti sama Kang Deddy Mulyadi, pasti jadinya perfect alias sempurna. Karena menurut gua kalau masa jabatan cuma 1 periode atau 5 tahun, menurut gua kinerjanya kurang terlihat gimana gitu ya. Tapi kalau udah 2 periode 10 tahun itu biasanya baru hasilnya kelihatan, karena 5 tahun pertama itu pasti awal-awalnya kan masih penyesuaian dulu, masih penilaian dulu, peninjauan dulu, ini itu. Nanti kalau kelar dikerjainnya ya kelar periode kedua udah mulai rapi lah. Udah Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, tenang-tenang aja di situ dulu ya, tenang-tenang dulu jadi gubernur ya 2 periode. Abis itu kalau mau naik jadi RI 1, gua dukung paling depan Pak. Gua nggak kebayang kalau Kang Deddy Mulyadi yang jadi presiden gimana nih. Buat KPAI udah mendingan lu ngurus kereta api aja, nggak usah ngurusin anak. Buat KPAI ya, ngurusin kereta api aja, jangan ngurusin anak. Surat terbuka untuk Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Provinsi Jabar. Saya sebagai warga Jabar ya ingin memberikan saran terhadap salah satu program kerja Bapak, ya ini adalah pelatihan militer untuk anak nakal. Itu bisa diaplikasikan terhadap suami-suami najkal ya Pak ya. Waduh. Suami najkal yang bilangnya lembur kantor pada lagi karaoke bangku LC. Nah. Suami najkal yang main golep, bukannya main golep melangah heurean Kedi, ke istri pelit ya Pak ya. Tapi pas ngetips ke Kedi, royal teh siga anu boga lapangan ya. Ditambah suami najkal yang suka ngeluh badannya pegalinu tapi pijatnya dipijat plus-plus. Waduh. Itu mungkin bisa diberikan pelatihan akhlak Pak di barak militer untuk selama-lamanya ya. Ini mengantisipasi adanya ide dari para bunda-bunda untuk menjadikan suami najkalnya sebagai tumbal pesugihan Pak. Ya, mohon didengar sarannya ya. Terima kasih, semoga menjadi perhatian untuk Bapak. Kalau dari perspektif kami, ilmu keluarga dan anak, kalau anak bermasalah, yang diterapi itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Ada yang namanya human development, tahap perkembangan manusia, dari bayi sampai lansia. Dari tahap tersebut, yang paling berat adalah tahap anak-anak remaja, karena kompleksitas emosi mereka. Anak-anak yang berperilaku nakal seringkali sedang mencari perhatian, merasa frustasi, atau belum menemukan cara yang benar mengekspresikan dirinya. Dan sebagian besar anak nakal itu karena berada di lingkungan yang buruk. Makanya membangun karakter anak itu sebaiknya lebih fokus pada pemahaman emosinya, membangun hubungan positif antara orang tua dan anak, membantu mengembangkan kontrol diri anak, dan memastikan dengan siapa anak kita bermain. Mengirim anak-anak nakal ke pendidikan militer justru bisa memperparah luka emosional kalau tidak dibarengi dengan pendekatan pengasuhan yang penuh pemahaman. Mengirim anak ke pendidikan militer itu bukan solusi utama. Lebih baik mencari akar masalah perilaku, memperbaiki hubungan emosional dalam keluarga, dan bila perlu melibatkan profesional seperti psikolog atau terapis. Harus bayar Bu kalau gitu. Tapi tetap harus dikombinasikan dengan dukungan emosional, bukan menggantikannya. Karena yang harus bertanggung jawab atas akhlak dan karakter anak adalah orang tuanya. Maaf, saya harus berkomentar dulu ya. Katanya ini harus orang tuanya yang menghadapi anak yang nakal, membutuhkan psikolog atau bla bla bla. Ya itu membutuhkan biaya yang besar ya. Sedangkan anak-anak yang dikirim ke barak militer itu adalah anak-anak nakal yang notabene-nya orang tua itu sebenarnya masih sanggup, tapi karena ketika kita membutuhkan psikiater atau psikolog atau pendekatan atau yang lainnya yang membutuhkan dana, membutuhkan uang, kebanyakan, saya harus didengarkan, harus digarisbawahi, kebanyakan orang tua tidak mampu untuk membayar semua itu, membayar psikolog, membayar dokter, membayar atau anak kecanduan harus diterapi, harus berobat, ini itu membutuhkan biaya. Sedangkan kalau di barak militer ini sudah gratis dan bukan untuk dilatih menjadi perang juga, ini untuk melatih kedisiplinan, melatih attitude juga. Dan biar ingat sama orang tuanya, biar tahu rasa, biar ingat apa kesalahannya ketika jauh dari orang tua, masih baik orang tua atau lebih baik dikirim ke orang lain di barak militer, seperti itu loh. Jadi pada intinya untuk mengatur kedisiplinan, attitude, dan mengolah gaya hidup ya. Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang, saya pribadi sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh. Saya merasa kasihan. Udah kalau itu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya
Nah ini dia, apa lagi coba. Setelah mendapat bantuan dari KDM, orang tua Aura Cinta baru bilang menyesal, mending gak usah. Inilah ketika didatangi oleh media jawabannya seperti itu. Wow, kemarin sudah ditanya berkali-kali mau nggak, mau diterima apa enggak. Ternyata mengaku miskin, iya, mau. Meskipun Aura Cintanya, oh kalau saya sih nggak terlalu butuh. Dan ternyata ketika ini udah diterima uangnya, punya statement seperti ini. Gimana menurut kalian netizen? Kita lanjut ya. Arti Egalita Aurelia Devi Artamevia, panjang banget ya. Egalita katanya persamaan hak ya. Aurelia Devi itu seorang putri. Artamevia itu mamanya dulu suka sama siapa? Artamevia? Artis penyanyi ya. Iya. Reza Artamevia. Oke, bukan eranya Aura. Oke, Aura apa kabar? Baik, Kak. Kamu sehat? Alhamdulillah. Nah, gimana keadaan kamu belakangan ini? Lumayan baik, Kak. Sudah baik ya? Ya, lumayan baik dari sempat sebelumnya. sempat dirundung, dibully sama netizen ya. Gimana tuh ceritanya? Ya, dari kejadian viral itu sih, Kak. Viral yang video pertama penggusuran, terus viral lagi yang kedua dari yang bahas wisuda di YouTube itu. Oh, apa yang kamu dapatkan selama masa itu? Bulian. 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 Ya, kata-kata kasar. Tapi nggak ada yang kemudian datang atau melakukan penyerangan fisik ya? Nggak ada Nggak sama ya. sekali. Apa yang bikin kamu paling sedih ketika dibully sama netizen? Yang paling sedih itu ya kalimat-kalimat yang kurang pantas sih, Kak, dikeluarin. Kayak gimana tuh? Kalimat-kalimat kayak bodoh, belagu, miskin, terus ya kalimat-kalimat kurang sopan lah. Oke. Itu tentu jadi kepikiran ya. Iya, Kemudian sekarang betul. media sosial masih aktif? Masih? Masih. Sudah aktif lagi atau gimana? Sudah aktif. Oke. Maksudnya megangnya atau gimana? Ya, maksudnya Ya, dibuka kalau akunnya dibuka, atau ya, gimana? Masih ya? Masih, cuman kalau untuk komentar nggak dibuka. Oh, dikunci komennya ya? Iya. Oke, ada yang Aura kemudian balas komen dari netizen nggak? Ada. Ada. Balasnya seperti apa? Ya balasnya lucu aja sih. Biar dibikin bahan bercandaan dikit aja, biar gak serius-serius banget gitu. Berarti kamu hebat ya, bisa membuat masalah jadi sesuatu yang dibuat ringan ya? Iya. Tapi masih kepikiran nggak sekarang soal bulian dari netizen? Masih. Masih. Apa yang dipikirkan? Ya bulian-bulian itu sih, Kak. Kayak gak selesai-selesai gitu. Nggak selesai-selesai. Iya. Pengaruh nggak sama kehidupan sehari-hari Pengaruh. Aura? Mulai dari keluar rumah itu agak-agak takut ya, jadi pakaiannya agak tertutup soalnya ada yang mantau gitu. Oh ya? Ya, soalnya waktu itu terakhir pernah keluar kan, pakaiannya agak sedikit gembel karena kan di rumah ya. Cuman keluar doang. Terus ada yang nge-DM di email. Ya. Gitu. Tapi memang sehari-hari santai begitu ya? Ya, santai. Cuma sekarang kan Aura udah terkenal nih, se-Indonesia. Gimana rasanya jadi orang yang dikenal? Bangga sih, Kak. Bangga ya? Yang kamu banggakan apa? Terkenalnya atau perdebatan kamu dengan Gubernur Jawa Barat waktu itu? Dua-duanya sih ada positifnya, terkenal iya, terus bisa berdebat dengan yang punya jabatan tinggi. Tapi tahu kan waktu itu bahwa Kang Deddy itu gubernur ya? Tahu Ya? Tahu. Oke, nah Aura sendiri kan lulusnya tahun 2024 di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Sudah diterima di UI? Belum. Baru ujian. Kapan mau ujian nih? Kemarin tanggal 28 April. 28 April, belum dapat hasil ya? Belum, pengumumannya kalau nggak salah 28 Mei. 28 Mei, oke. 3 minggu lagi. Ambil program studi apa di UI? Filsafat? Iya. Oh, berat amat. Itu jurusan pilihan sendiri atau papa mama yang ngarahin? Pilihan sendiri. Kenapa ambil filsafat? Lebih tertarik sama teori-teori sih. Oh, itu sebabnya kamu berani berdebat dengan Gubernur Jawa Barat ya? Oh, nggak gitu maksudnya. Enggak, memang menarik ini soal ilmu filsafat, benar. Apa jadi Aura Cinta? Itu siapa yang pilih nama itu? Papa. Oh, Papa yang pilih. Iya, karena itu nama panggung di entertain. Sejak kapan Aura sudah kemudian menekuni dunia entertain? Sejak kelas 2 SMA. 2 SMA? Iya. Apa itu waktu itu pertama kali? Ikut casting. Casting apa? Casting apa aja sih. Jadi Semua ikut. Terus peran-peran kecil juga diambil. Di mana aja yang sudah terlibat? Banyak sih, sinetron sih. Kamu seneng di dunia sinetron? Seneng banget. Emang aku cita-citanya mau jadi artis. Cita-cita jadi artis? Iya. Kau kuliahnya filsafat? Iya, agak minder dikit sih sebenarnya. Artis yang kuliah filsafat memang tidak banyak sih. Oh iya. Tapi menurut kamu kenapa kamu ambil filsafat? Apa menariknya? Belajar teori. Teori. Nah, saya mau balik lagi ke soal yang awalnya itu kan isunya, topiknya soal penggusuran. Ya kan? Sekarang Aura tinggal di mana? Masih di Cikarang.
Di lokasi yang sama, berbeda atau Berbeda, cuman agak dekat dengan jarak dekat dengan penggusuran. lokasi Iya, yang penggusuran itu? Oke, orang tua apa sekarang kegiatannya? Bingung juga ya, soalnya mau usaha, lokasinya kurang strategis. Ada rencana nggak kemudian untuk bantu orang tua? Ada. Apa kira-kira? Ya mau nyari ruko gitu buat dagang Mau usaha dagang apa? ya. Karena orang tua kan usahanya supplier botol ya, mungkin cari-cari ruko biar bisa bantu orang tua. Tapi sekarang ini kan katanya rajin casting-casting juga. Iya. Masih? Agak hiatus dikit soalnya mau fokus dulu sama kuliah. Oh ya, sambil nunggu hasil Iya, ujian masuk ya. betul. Oke. Nah, ini Aura kan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Aura terlibat pinjol. Itu benar nggak sih? Benar, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Oh, Iya. talent. Bukan yang kemudian mengelola pinjol ya? Bukan. Bukan. Saya talent, dibayar, ya udah melaksanakan sesuai prosedur. Tapi kalau untuk seluk-beluknya tentang pinjol di dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi coba klarifikasi kepada penonton bahwa Aura itu sebenarnya hanya sebagai talent di situ, tidak terlibat dalam manajemen perpinjolan itu. Kalau untuk pinjol saya sebagai talent, saya dibayar, terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk seluk-beluk dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Oke, jadi nggak ada kaitannya langsung dengan Aura ya? Iya, nggak ada. Tapi Aura sendiri mendukung nggak praktik-praktik pinjol itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, Enggak dan sama sekali. itu hanya sebagai Iya. talent profesional. Talent profesional. Oke, tapi sudah dibayar kan? Sudah dibayar juga. Nah, terus ada juga nih kemudian masyarakat yang mengatakan Aura itu sebenarnya hanya pansos, kemudian memanfaatkan sesi, memanfaatkan perdebatan dengan orang nomor 1 di Jawa Barat. Itu gimana pendapat Aura? Kalau pansos sih, kalau menurut netizen ya terserah sih ya. Tapi tujuan awal saya kan untuk notice yang punya proyek ini gitu. Jadi enggak ya? Enggak. Enggak. Meski sekarang kemudian kamu dikenal oleh masyarakat, Iya. Meskipun sekarang kenal lebih masyarakat ya udah. itu gimana? Bonus? Bonus. Ya bonus. Oke. Kamu seneng di dunia sinetron? Senang banget. Emang aku cita-citanya jadi artis. Cita-cita jadi artis? Iya. Kamu kuliahnya filsafat? Iya, agak minder dikit sih sebenarnya. Artis yang kuliah filsafat memang tidak banyak sih. Oh iya. Tapi menurut kamu kenapa kamu ambil filsafat? Apa menariknya? Belajar teori. Teori. Nah, teori kamu sendiri tentang diskusi yang kamu lakukan dengan Gubernur Jawa Barat itu seperti apa? Apa ya? Bebas aja. Itu perdebatan menurut kamu ya? Iya, perdebatan. Harus berdebat atau gimana? Namanya kayak gitu sih harus berdebat sih ya. Kenapa harus berdebat? Bukannya ngomong biasa juga bisa? Karena kan kita sesuai beda pendapat. Terus wisuda kan aku kan maunya wisuda harus ada, tapi beliau wisuda maunya ditiadakan. Selesai diskusi atau perdebatan itu, kamu puas nggak? Enggak. Karena intinya itu di masalah penggusuran, tapi nggak dibahas penggusuran. Tapi gimana caranya kemudian kamu akan menyampaikan ketidakpuasanmu kepada gubernur? Kan udah selesai debatnya. Nah, kurang tahu. Kalau sekarang ada gubernur Jawa Barat menonton, kamu mau menyampaikan apa? Mungkin soal rasa kemanusiaan yang Boleh lihat kamera, sampaikan kepada gubernur Jawa Barat. Kang Deddy, Aura mau bilang apa? Soal penggusuran dulu. Ya, halo Pak. Saya Aura Cinta. Mungkin waktu debat di Subang itu saya belum mendapatkan jawaban yang belum puas karena pertanyaan saya intinya itu tentang penggusuran. Inti dari rasa kemanusiaan, penggusuran yang kurang ada rasa kemanusiaannya. Terus tujuannya penggusuran itu apa? Maksudnya pembangunan ini tuh untuk apa gitu? Kurang jelas di situ. Oke. Kamu butuh jawaban apa dari gubernur? Yang itu tadi. Butuh penjelasan lengkap. Penjelasan lengkap tentang Oke. penggusuran. Oke, ada lagi Gitu soal tujuannya. penggusuran, tapi nanti Kemarin yang dibahas pertama, maaf saya stop. Kemarin yang dibahas pertama Aura Cinta itu bukan masalah penggusurannya ya, tapi tentang kewisudaannya juga. Dan malah menjelaskan panjang tentang wisuda perpisahan ya, bukan penggusuran ya, bukan hal penggusuran. Tapi ini diwawancari di sini menjadi bintang tamu, kurang puas dengan jawaban Kang Deddy Mulyadi karena si Aura ini pinginnya membahas tentang penggusuran bukan wisuda ya. Lah, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. ya, karena kita mau dengar dulu Aura, ada komentar masyarakat juga tentang apa yang kita diskusikan ya. iya, boleh. Baik, kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Menurut aku buat wisuda, buat study tour di akhir itu menurut aku penting banget karena itu mempunyai momen untuk akhir-akhir kita masa-masa sekolah sama teman-teman kita, mempunyai kenang-kenangan yang banyak. Jadi itu penting banget sih Kak, gitu. Ya, itu komentar warga. Apa yang Aura bisa sampaikan terkait dengan pendapat masyarakat tadi? Kalau aku pribadi sih setuju ya. Maksudnya setuju buat diadain study tour sama wisuda.
Tapi dengan catatan? Dengan catatan anggarannya bisa diminimalisir. Jadi bukan programnya yang dihapus, Iya, program tapi dihapus, tapi anggarannya yang diatur ya, dikelola dengan baik ya. Iya, betul. Aura Cinta, gadis remaja baru lulus SMA, terlibat debat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Logikanya dibantah, logikanya dianggap keliru, tapi dia telah menunjukkan keberanian luar biasa, sesuatu yang jarang kita lihat pada generasi muda saat ini. Dia bahkan telah menunjukkan bahwa dia lebih baik, lebih bermartabat daripada mereka yang berani menghujat di media sosial menggunakan akun anonim. Jujur, saya mengapresiasi keberanian Aura. Di usia yang masih belia, dia berani mengutarakan pendapatnya kepada seorang gubernur, figur publik yang disegani. Terlepas benar atau salah pendapatnya, tapi langkahnya bukanlah langkah yang mudah. Dia memilih untuk berbicara meskipun tahu akan resiko setelahnya. Ini adalah keberanian yang seharusnya kita sambut dengan dukungan. Bukan kita balas dengan cercaan. Namun apa yang terjadi? Sebagian pihak dan netizen malah memilih untuk menjadikan Aura Cinta sasaran bully dan hinaan di dunia maya. Mereka mencabik semangatnya, menciptakan stigma dan menjadikan keberaniannya bahan olok-olok. Apakah ini yang disebut masyarakat maju? Masyarakat yang sehat? Membuli seorang anak muda bukan hanya menghancurkan karakter individunya, tetapi juga membangun tembok ketakutan bagi generasi muda lainnya. Jika kita terus mengizinkan budaya membuli ini berkembang, kita bukan hanya menghambat Aura, tapi juga akan menciptakan generasi yang enggan bersuara dan takut berbicara. Aura Cinta itu manusia. Dia adalah anak muda dengan hati yang rapuh, dengan semangat yang masih dalam proses tumbuh. Kita tidak bisa membiarkan perlakuan ini melukai masa depannya. Masa depan seorang individu yang berpotensi menjadi bagian penting dari masyarakat ini. Ingatlah, membuli anak ini sama saja dengan membunuh karakternya secara perlahan, menghancurkan mimpi-mimpinya dan mencabut keberaniannya untuk berdiri lagi di hadapan dunia. Dalam situasi ini, saya meminta dengan sepenuh hati kepada Kang Deddy Mulyadi untuk mengambil langkah yang dapat mengembalikan suasana ini menjadi lebih kondusif. Sebagai gubernur, sebagai figur publik yang dihormati, suara dan tindakan Kang Deddy dapat menjadi kekuatan besar untuk menghentikan pembulian ini. Dengan memberikan pernyataan yang mendukung dan empati kepada Aura, Kang Deddy dapat menjadi panutan bagi masyarakat untuk menciptakan dialog yang sehat dan lebih manusiawi. Ini bukan sekedar permasalahan seorang remaja. Ini adalah cermin dari bagaimana kita sebagai masyarakat memilih untuk merespon keberanian, kesalahan, dan proses pembelajaran. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik, bukan untuk menghancurkan tetapi untuk membangun. Aura Cinta pantas dihormati, dipulihkan, dan dilindungi dari luka yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, keberaniannya adalah langkah awal menuju masyarakat yang lebih berani bersuara, lebih menghargai dialog, dan lebih memahami arti kemanusiaan. Thank you. Ya, itulah pembelaan dari netizen ya. Nggak tahu dari mana nih, psikolog kah atau DPR kah. Kalau kemarin kan udah jelas ada KPAI, ada Komnas, ada DPR, wakil ketua DPR atau ketua DPR Jabar itu Ono Surono, udah jelas. Dan ini nggak tahu ya, nggak tahu, mungkin anggap saja ini netizen yang sangat membela Aura ya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Pantaskah Aura ini dibela? Pantaskah Aura ini untuk dihormati? Apakah benar perkataan orang ini yang baru berkomentar? Kita lanjut. Memang ada pro dan kontra ya. Itulah kehidupan. Mari kita lanjutkan. Jangan jadikan jabatan kekuasaan kalian untuk mendiskriminasi atau mengintervensi keputusan seseorang gitu ya. Nah ini buat elit-elit politik nih, KPAI ingin memberikan bantuan kepada Aura Cinta ya. Lalu ada tokoh masyarakat elit politik Jabar, Pak Ono ingin pendampingan pengacara buat Aura Cinta. Ini buat apa gitu? Karena jadi rancu buat kita, mana yang benar, mana yang salah. Gak sepupu gue eta mah salah. Ya ngapain dibela daripada kalian sibuk ngurusin begitu. Tuh ada di Garut. Anak balita 5 tahun tuh diperkaos sama paman dan kakeknya sendiri. Tolong didampingi.
Jangan ini yang sudah ini direcokin gitu. Jadi membuat kebijakannya teh Pak Deddy teh jadi banyak dihujat gitu ya. Padahal enggak, kalau ngelihat dari semua itu susunan ini terjadi teh apa gitu. Dan ini pesan buat Aura cinta sama orang tuanya ya. Neng, ibu, bapak, jangan khawatir ya, Indonesia mah baik sama yang viral. Ini teh langkah pertama, langkah terbaik kalian untuk diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan diulangi lagi itu. Saya yakin Aura cinta itu kan jadi bintang besar kalau dia legowo dengan kesalahannya dan terus maju. Jangan pernah didengarin apa yang dikatakan netizen hater. Kamu lakukan yang terbaik aja Aura cinta ya. Kamu terus berkarya dan ini dijadikan motivasi atau dijadikan jadi bahan perbaikan kamu ya. Perbaikan kamu, kalau kamu berubah jadi lebih baik, insya Allah kamu akan jadi bintang besar Aura, karena udah viral nih. Siapa yang gak kenal dengan Aura cinta? Deketin Pak Deddy, minta maaf. Udah, saya tunggu karya-karya kamu. Ya, begitulah video-video terbaru yang saya tampilkan yang viral di TikTok ya. Mondar-mandir video ini selalu ada dan berterbaran. Oke, maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Silahkan komen di kolom komentar dan sampai jumpa kita di video berikutnya.